Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembelajaran kita. Kita akan sama-sama belajar dari Roma pasal 12. Di situ tertulis ada dua perikop ya, ada dua judul perikop, yaitu Roma 12 ayat 1 sampai 8 dan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nah, dalam pasal 1 sampai 11 di sana Paulus berbicara tentang kemurahan Allah. Murka Allah terhadap manusia berdosa diselesaikan oleh Allah dengan jalan menyerahkan Kristus sebagai ganti manusia berdosa. Sehingga dengan pengorbanan Kristus, manusia berdosa yang beriman kepada Kristus menerima pembenaran dan keselamatan. Lalu di dalam 4 ayat terakhir dari Roma 11, khususnya ayat 33, Paulus menyatakan kekagumannya kepada Allah. Roma 11 ayat 33 berkata seperti ini, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Nah, manusia tidak pernah bisa memahami dan mengerti betapa besarnya kasih Allah. Kepedulian Allah terhadap manusia berdosa itu sangat besar. Kepedulian yang dibuktikan dengan tindakan kasih yang sangat besar. Seharusnya lah manusia merespon kasih Allah dengan benar. Sehingga di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus mengajak dan mendorong jemaat di Roma untuk menghargai atau menyatakan syukur yang tak terhingga dengan mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab dengan demikian mereka menunjukkan bentuk penyembahan yang sejati atau ibadah yang sejati kepada Allah. Sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah, seharusnya lah orang percaya Kristus melihat hidup ini bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Allah. Hidup yang digunakan untuk memuliakan Allah. Mempersembahkan tubuh artinya menyerahkan hidup ini sebagai penyembahan kepada Allah. Lalu seperti apakah wujud mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Nah, kita baca ya ayat 2. Dikatakan Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, dimulai dari perubahan akal budi. Perubahan akal budi itu sama dengan pembaharuan pikiran. Ketika kita menjadi orang percaya, maka akal budi kita tidak otomatis baru. Memang benar, pada saat kita lahir baru, maka identitas kita baru. Kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Ya, identitas kita. Manusia lama menjadi manusia baru. Namun pikiran kita belum. Pikiran lama harus berubah, butuh proses untuk berubah. Nah, bagaimana kita bisa berubah? Melalui firman Tuhan. Itulah perlunya kita bersama belajar firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan, pikiran kita sedikit demi sedikit akan berubah, sehingga makin lama makin sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang ada orang yang sudah lama jadi orang percaya, tapi pola pikirnya masih lama. Contohnya, kalau mau nikah cari hari. Padahal sudah tahu bahwa semua hari yang dijadikan Tuhan adalah baik. Tidak menjamin bagi orang yang sudah lama menjadi orang Kristen memiliki pola pikir yang sudah tidak lagi terkontaminasi oleh apa kata dunia. Terkadang masih campur aduk, tapi dengan kita belajar firman Tuhan, maka lama-kelamaan
hal-hal semacam itu tidak lagi ada di dalam pikiran kita. Saya teringat suatu saat di tempat kami di daerah saya ada lomba balap sepeda. Salah satu kerabat kami ikut dalam perlombaan ini. Waktu itu saya masih usia SMP. Nah, papa saya lagi ngobrol-ngobrol dengan kerabat yang mau ikut lomba ini bersama beberapa kerabat yang lain. Terdengar oleh saya, kerabat yang mau ikut lomba ini berkata bahwa dia akan pergi ke kuburan salah seorang yang dulunya pernah menjadi juara balap sepeda. Tujuannya apa? Ambil tanah kuburannya, pegang itu supaya menang. Yang lain tidak ada yang melarang, termasuk papa saya. Padahal mereka adalah orang Kristen. Pikiran mereka masih pakai pikiran apa kata dunia. Ya, apa kata dunia di sekitar mereka tentang kalau mau lakukan balap sepeda gitu ya. Nah, seharusnya sebagai anak Tuhan, kita tidak lagi punya pikiran semacam itu. Firman Tuhan tidak mengajari kita untuk menang dengan pegang tanah kuburan orang yang menang atau yang berhasil. Sebagai anak Tuhan, kita diajari untuk berjuang, untuk menang, perlu latihan terus-menerus. Demikian juga dengan kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus harus terlihat melalui perbedaan dalam pola pikir. Mari bersama kita mengenakan identitas manusia baru kita dan juga terus memperbarui pola pikir dengan belajar firman Tuhan. Maka saya percaya oleh kuasa firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, pikiran kita akan terus diperbarui sehingga hidup kita makin peka akan Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita makin hidup berkenan kepadanya dan berjalan terus menuju kepada kesempurnaan. Nah, selanjutnya, wujud mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah yang kedua ini. Hidup bersama dalam persekutuan jemaat dengan mempergunakan karunia-karunia rohani yang dimiliki untuk saling melayani. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat 3-8. Persekutuan orang percaya diumpamakan seperti tubuh manusia. Tubuh manusia mempunyai banyak anggota yang memiliki fungsi atau tugas yang berbeda-beda. Namun seluruh anggota tubuh saling bekerja sama dan saling mendukung. Setiap anggota terikat atau terkait satu dengan yang lain. Kepada orang percaya yang telah mempersembahkan tubuhnya atau yang telah menyerahkan tubuhnya untuk Tuhan, siap untuk dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pastinya Tuhan akan melengkapi dengan karunia-karunia. Melalui karunia-karunia itu orang percaya terlihat dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Terlibat maksud saya ya. Melalui karunia-karunia itu orang percaya terlibat dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu saudara termasuk dalam bagian anggota tubuh yang mana. Tapi diharapkan semua anggota tubuh tidak invalid. Semua harus memberi diri untuk diberdayakan. Sesungguhnya tidak satupun anggota tubuh yang tidak berguna. Tuhan ciptakan semua anggota dengan kegunaannya masing-masing. Nah, mari kita semua sebagai orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, yang telah menyerahkan diri untuk terlibat dalam pelayanan persekutuan orang percaya atau gereja di mana Tuhan tempatkan kita, diharapkan kita semua tidak ada yang jadi penonton, tapi berusaha untuk melakukan sesuatu sesuai dengan karunia ataupun kapasitas yang kita punya. Jadi setiap anggota gereja lokal harus saling terkait satu dengan yang lain dan mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk saling melayani. Lalu, sebagai gereja lokal, kita adalah bagian dari gereja yang universal. Masing-masing gereja berbeda,
namun kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sehingga di sini kita harus belajar saling menerima, saling menghargai, karena kita satu tubuh. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki tanda sebagai orang percaya, yaitu orang percaya sejati yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, tanda-tanda ini bukan sebagai sebuah pencitraan, tapi hasil dari perubahan pola pikir yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Apa tandanya? Nah, dapat kita baca di dalam ayat 9 sampai 21. Memiliki kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura, munafik, drama, atau pencitraan. Ini dasar dari segala yang akan kita lakukan, baik itu berupa perkataan maupun dalam perbuatan atau sikap. Dijelaskan dalam ayat 9-21 bagaimana kita hidup dan berelasi dengan orang lain. Ada dua hal yang penting dalam hidup berelasi dengan orang lain yang saya lihat di dalam ayat 17 dan 21. Ayat 17 dikatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Ayat 21, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dari dua ayat ini, sebagai orang yang sudah merespon kemurahan Allah, kita terus berusaha untuk baik kepada semua orang, baik dia orang percaya atau tidak percaya. Kebaikan itu keluar dari dalam diri kita ya, kepada siapapun yang kita temui seharusnya kebaikan itu nyata. Dalam berelasi terkadang kita diperlakukan dengan tidak baik, tapi respon kita bukan membalasnya dengan melakukan hal yang sama. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Dikatakan kita tidak boleh dikalahkan oleh kejahatan. Sebaliknya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, baru-baru ini kita dapat melihat ya di media sosial kisah seorang Charlie Kirk yang dibunuh oleh Tyler Robinson pada 10 September 2025 lalu. Apa yang dikatakan oleh istri Charlie, yaitu Erika Kirk, dia menyatakan dia mengampuni pembunuh suaminya. Erika tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dia memberikan pengampunan kepada orang yang telah membunuh suaminya. Dia melakukan firman Tuhan. Erika mempraktekkan hidup Kristen sejati. Secara duniawi sulit untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi bagi orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, maka dengan mudah dia mengalirkan kemurahan kepada yang bersalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari Roma pasal 12 ini? Nah, yang pertama, kita semua telah mengalami kemurahan Allah. Kemurahan Allah harus direspon dengan mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, menyerahkan hidup ini seutuhnya sebagai penyembahan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hidup kita bukan lagi berpusat pada diri kita, tapi kepada Kristus. Yang kedua, semua kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya mengalami perubahan identitas dari manusia lama menjadi manusia baru. Identitas sudah berubah, namun pola pikir belum berubah. Karena itu, kita yang sudah mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan perlu mengalami pembaruan pikiran supaya dapat mengerti dan memahami kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Yang ketiga, proses pembaruan pikiran hanya terjadi jika kita terus-menerus
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan melakukan itu, maka setiap hari pastinya ada pembaruan sehingga pola pikir duniawi yang ada di dalam pikiran kita terkikis. Sehingga lama-kelamaan pikiran Kristus akan menjadi pikiran kita. Bila itu terjadi, maka kita akan semakin peka akan kehendak Tuhan dan pastinya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah hidup kita mengalami transformasi dalam pola pikir, selanjutnya kita menempatkan diri kita dalam komunitas orang-orang percaya. Kita perlu mengenali karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Lalu kita gunakan untuk saling melayani dengan semangat dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Dalam hal ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa tidak punya karunia. Tuhan mengumpamakan kita sebagai tubuh yang terdiri dari banyak anggota dengan tugasnya masing-masing. Dalam gereja lokal, kita bukan penonton lagi. Semua pemain menjadi satu kesatuan yang saling terikat satu terhadap yang lain, saling mendukung, saling menerima, saling menghargai, dan saling melayani. Selanjutnya, kita harus melihat gereja lokal kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang universal. Dalam salah satu pengakuan iman kita, dikatakan, "Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am." Am artinya universal. Jadi dalam hal ini, kita tidak boleh menganggap gereja kita yang paling benar. Ingat, kita adalah tubuh Kristus. Bagian yang terkecil pun dari tubuh itu berguna. Dan yang terakhir, mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan tanda-tanda yang nyata yang dapat dilihat orang lain, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan, agar orang lain diberkati. Kita mendasari perkataan dan perbuatan kita dengan kasih yang tulus, seperti kasih Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi bagi Allah yang telah menyatakan kemurahannya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Saya harapkan sebelum kita bertemu dalam diskusi bersama dalam grup WhatsApp, baiklah Bapak Ibu membaca kembali Roma pasal 12. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung ditulis ya di grup. Dan kita akan bahas bersama pada pukul 19 nanti. Akhir kata saya ucapkan, teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.